warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita cintai dan hormati, Ketua DKM Musola Al-Ihsan Al-Ustadz Haji Wadiyatullah Mat'anallah Bintuli Hayatih. Mana nih orang ini? Betul. Nyaring banget itu kita kenal deh. Sehat ya? Orang dulu. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan cintai, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hanafi bin Guru Ahmad, guru tetap pengajian malam Rabu keliling. Nih, zaman udah makin modern, makanya pengajiannya keliling. Mestinya kita itu jadi jamaah malu sampai pengajian keliling, ngedatengin orang-orang yang mau ngaji. Ya, mestinya nggak usah keliling, kita tetap ngaji. Tuh, diajak kebaikan. Ini kalau mati pengen masuk surga atau neraka nih? Jawabnya malu-malu. Kalau mati pengen masuk surga atau neraka? Surganya paling atas atau paling bawah? Paling atas. Yang bawah nggak mau? Nggak mau. Bu, kalau mati pengen masuk surga atau neraka, Bu? Yang atas apa yang bawah? Atas. Bawah mau nggak, Bu? Yang paling bawah kagak mau, katanya panas. Payah. Giliran mati pengen masuk surga, surganya paling atas. Gimana supaya paling atas? Kudu tahu jalannya. Betul nggak? Kudu tahu jalannya. Saya nggak tahu tuh Musola Al-Ihsan di mana, saya nggak tahu. Saya cari tahu nggak ketemu. Saya ketik Musola Al-Ihsan Gang Haji Yusuf. Ada di Bojongkoneng, ada di Garut, ada di Tangerang. Perasaan katanya Pejaten. Saya ketik lagi Pejaten, nggak nongol. Ini bener-bener ini Ustaz. Ya Ustaz ya. Akhirnya saya cari guru yang ngajarin saya supaya saya tahu tempatnya itu Musola Al-Ihsan di Jalan Haji Yusuf di mana. Saya tanya ke Ustaz Abdurrahman, Ustaz, itu musolanya di mana ya? Jati Padang nih luas, bisa diperkecil nggak? Bisa, Beb. Mana? Dekat TB Simatupang. Wah, cari lagi sama saya, nggak ketemu lagi. Tanya lagi sama guru, iya, bisa di Sherlock nggak? Di Sherlock. Oh. Cakep nggak? Cakep. Begitu saya masuk ke sini, belok ikutin, namanya West, bukan Wush ke Bandung. Ini West. Bahasa kerennya Waze. Yang tuyul tuh, Pak. Masuk, ikutin belok
kanan. 200 meter lagi belok kanan. Saya belok kanan masuk komplek. Ini benar-benar kejadian ini. Masuk komplek. Begitu turun lihat komplek, ada rumah dijual. Nggak mungkin musola dijual. Cari lagi. Tanya lagi sama yang jaga. Asisten guru. Yang jaga asisten guru. Karena warga setempat. Maaf, numpang nanya, musola Al-Ihsan di mana? Depan dokter Tuh, betul nggak? Saya cari dokter Dewi, pasti cantik nih. Lihat, ada sebelah kiri, depannya ada gang. Maju lagi dikit nih saya. Gimana cara mobil masuk ke dalam? Karena saya baru tahu. Pertama kali seumur hidup saya ditanya, "Bet, mau naik mobil apa motor?" Kalau naik motor berkati dikitan. Ya saja. Mau berkati dikitan. Lah kan saya kagak bisa naik motor. Dibonceng. Berarti yang bonceng sama saya bagi dua. Kan udah jam 11 nih ya, kurang. Hah? Iya 11 kurang. Salahnya saya di mana? Kalau bilang jam 11 lewat, salah. Jam 11 kurang, jam 10 saya lewat. Betul ya? Saya parkirin mobil di Indomaret. Saya tanya lagi sama guru tuh. "Guru, saya udah sampai." Kaget dia. Jam 7:05 udah sampai. Panitia lagi mandi. Udah sampai. Di sini sholat isya berapa rakaat? 4 ya. Kemarin saya di Solo 2 rakaat. Kosong. Saya tanya sama guru. "Guru, ini parkir mobilnya di mana?" "Tenang deh, tunggu sebentar. Karena kalau diajarin parkir mobil juga saya nggak akan ketemu." Betul nggak? Oh, berarti kita mesti tatap muka. Datang. Saya 8.30 orang udah ada. Diketok. Saya pikir Israel. Nggak taunya orang yang mau menunjukin saya untuk tempat di mana musola Al-Ihsan. Itu tugas daripada guru. Tapi si guru ini kalau kagak dicari, kagak ditanya, dia gak akan muncul berbagi ilmunya. Bukan guru yang keliling nyari orang tersesat. Orang tersesat nyari guru, duduk di majlis-majlis ilmu, tingkatin majlis ilmu, hidupin musola langgar suruh, yang akhirnya dapat tuh petunjuk. Alhamdulillah. Kembali ke tadi surga, udah tahu jalannya belum? Yang paling bawah aja dia kagak tahu, bener? Apalagi yang paling atas. Gimana caranya supaya tahu? Duduk tuh, jangan sampai nyusahin guru-guru kita keliling nyari kayak Kang Prabot. Kang Prabot itu kan keliling. Prabot, bener gak? Masa guru kita sambil makan perabot? Betul nggak? Betul ya? Alhamdulillah. Berarti insya Allah ya, tiap Rabu atau tiap malam apa pengajian di sini penuh. Amin. Udah selesai gitu aja di sini ya. Ceramah kan nggak usah banyak-banyak. Yang penting intinya udah tahu. Paham nggak Ustaz? Ya udah, kalau udah paham. Bu, udah paham Bu? Belum? Dari tadi saya ngomong kagak didengerin. Dari tadi saya ngomong masa kagak paham-paham Bu? Terusin ya. Begitu juga guru kita bersama Kiai Haji Dr. Andes Abdul Aziz, Ketua Forum Subuh Kecamatan Pasar Minggu, yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini
banyak DKM musola jamaah daripada orang-orang yang selalu mensyiarkan agama Allah, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para alim ulama. Kita doain semua panjang umur, sehat selalu, diberikan taufik inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bisa membimbing kita tujuan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Musholla Al-Ihsan yang sama-sama kita duduk di tempat mulia ini tidak lain dan tidak bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melantunkan selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di tempat yang mulia ini agar senantiasa kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak ada orang yang lain yang bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan kekuasaan, anugerah kepada kita kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghantarkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini semua dilimpahkan keberkahan, hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang istiqamah agar senantiasa meninggalnya kelak mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan kelak di hari kiamat di bawah naungan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi kita baca maulid apa di sini nih? Simtud Durar. Dalam kitab Simtud Durar itu ada kalimat yang sangat menarik, sangat yang paling luar biasa, ucapan yang sangat menggambarkan sosok baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna akhlaknya, manusia yang sangat agung dan mulia, yang telah diagungkan oleh Sang Yang Maha Agung Allah Jalla Jalaluh. Dalam Al-Quran dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam jati diri Rasulullah SAW merupakan sosok suri tauladan bagi umat manusia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para tabi'in, orang yang hidup tidak berjumpa dengan Nabi namun berjumpa dengan sahabat Nabi, ditanya tentang Rasulullah. Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah bagaikan Al-Quran. Sifatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Perilakunya Rasulullah adalah Al-Quran. Ucapan Rasulullah semua yang berbau dengan Al-Quran. Pekerjaan Rasulullah tidak jauh daripada Al-Quran. Makanya dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Rasul merupakan Al-Quran yang sedang berjalan. Rasul sebagai panutan bagi umat manusia, sesuai dengan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penerang bagi umat manusia, penyejuk bagi mereka-mereka yang kehausan dan kepanasan akan lelahnya tentang dunia, mereka yang merindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menanti daripada yaumul la yanfa'u malun, menanti hari yang kita tunggu-tunggu semua. Rasulullah adalah penerang bagi mereka semua. Alhamdulillah. Habib Ali ngomong tuh, fa in kanatil asnu la tabi bi ushri mi'syari awsaf dzalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa
talwihan lil muta'alliqina bihadha nuril mubin. Wa in kanat al-asulu la tafi bi ushri ma'syari awsaf dzalika al-mawsuf. Walaupun kehebatan kita sepanjang masa mengucapkan tentang kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad serta keagungan baginda besar Nabi Muhammad serta derajat akan Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah mampu kita menyelesaikannya. Hebatnya sangat luar biasa, akhlaknya sangat luar biasa, tutur bahasanya sangat luar biasa, mencintai orang-orang sangat luar biasa, menghormati yang tua, mencintai yang muda. Itu ada pada jati diri Rasulullah SAW. Ada satu cerita, hadirin rahimakumullah, di mana ada seorang Yahudi di kota Madinah. Ini air pajangan apa boleh diminum? Enggak, saya tanya dulu gitu kan ya. Kan kalau pajangan berarti kagak boleh diminum. Kalau boleh diminum jauhan. Ya biasanya kalau jauhan begitu berarti kan pajangan. Ngambilnya susah, betul nggak? Nggak cuma nanya doang, nanya ini. Ada satu drama udah pulang. Ada orang Yahudi di kota Madinah, dekil apa? Jelek. Udah dekil jelek. Kumuh. Itu namanya daki sama tanah, nggak bisa dibedain. Mandi mending sebulan sekali, setahun sekali aja udah alhamdulillah itu orang. Ada di pojokan gang. Tuh Rasul tuh suka keliling dia, ngeliat warganya kayak Pak RT. RT ada nggak sih RT? Tadi saya ketemunya RW terus RT kagak ada. Ada RT kagak di sini. Nggak mungkin daerah sini kagak punya RT langsung RW semua. Beb nih Pak RW, Beb nih Pak RW, Beb nih Pak RW. RT-nya mana? Bingung saya. Ada RT? Teh, mana teh? Teh. Terusin. Itu orang Yahudi didatengin sama Rasul. Bapak tua. Iya. Lagi ngapa di sini di pinggir jalan? Dia bilang, saya lagi minta-minta. Apa yang kau minta? Hak Allah. Orang Yahudi mengatakan hak Allah. Di agama selain daripada agama Islam itu ada namanya persepuluhan. Ada namanya persepuluhan. Dikeluarinnya itu setiap bulan. Atau setiap dapat rezeki dia keluarin itu 10%. Kita 2,5% setahun sekali, betul nggak? Itu juga mesti di musola ada tulisannya. Menerima zakat fitrah, zakat mal. Begitu pas Covid kagak ada tulisan begitu. Warga bilang alhamdulillah tahun ini kita bebas dari ngeluarin zakat. Kan zakat itu sebetulnya kagak ada tulisan datengin, betul nggak? Karena itu adalah kewajiban orang Yahudi, orang Nasrani itu ngeluarin tuh 1/10. Dia dapat rezeki 10% dikeluarin dulu. Makanya musola di kita itu kan susah ngebangunnya. Masjid di kita susah ngebangunnya, kalau nggak pakai kacekan juga susah kita. Kenapa? 2,5% aja berantem gitu. 2,5% ngeluarinnya, galakan dia. Padahal bukan haknya dia, hak Allah yang dititipkan untuk membersihkan daripada hartanya. Betul nggak? Betul nggak? Ya, tapi kalau orang sini sih kagak begitu semua. Betul ya? Dulu ada tapi udah pindah. Dulu ada, tapi udah pindah. Sekarang lebih banyak. Terusin. Minta hak Allah. Kalau seandainya mereka nggak ngasih, saya minta makanan dari mereka.
Kalau nggak kasih, saya tunggu untuk hari besok. Terus apa yang kau lakukan? Saya tunggu. Kalau besok juga sama, nggak ada yang ngasih, saya ganjel perut saya dengan batu. Kalau hari itu nggak ada kasih, saya ganjel lagi hari berikutnya dengan batu. Kalau nggak ada kasih lagi, saya ganjel lagi. Dilihat sama Rasulullah 3 batu, berarti udah 4 hari nih orang nggak makan. 4 hari nggak makan. Ada di wilayah Madinah, Rasul ngelihat itu, pulang Rasulullah ke rumahnya. Dia ketok tuh rumahnya. Assalamualaikum ya Umairah. Tuh, Bu. Ini anteng-anteng tidur apalagi main. Ini salah nih. Ibu-ibu itu kalau kita kagak tegur, nggak kita liatin, kalau dia nggak ngerumpi main handphone. Kenapa? The power of mak-mak. Hidup ibu-ibu. Iya, jangan ngomong kita dimasukin ke rahim lagi susah gitu. Ibu-ibu itu madrasatul ula, betul nggak ya? Madrasah pertama untuk anaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua menjadi ibu-ibu yang istiqomah, bisa mendidik anaknya di dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusin. Rasul balik pulang ke rumah, dia ketok rumahnya, Assalamualaikum ya Umairah, bininya Sayyidatina Aisyah. Itu dipanggil sama Rasul panggilan manja. Ya Umairah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Pipinya Sayyidatina Aisyah tuh merah, kulitnya putih, nggak pakai blush on, Bu. Blush on gampang banget ngomongnya. Bibirnya merah, nggak pakai ginju, lipstick merah. Makanya dikatakan sama Rasulullah, ya Umairah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Bibirnya itu bagaikan merah delima, luar biasa. Tubuhnya langsing, rambutnya kayak sutra. Dimanja sama Rasul. Dia ketok Sayyidatina Aisyah, tahu nih Rasul yang lagi manggil. Dia ngumpet di belakang pintu. Begitu Rasul masuk, ya Umairah, itu Sayyidatina Aisyah ngumpet di belakang pintu. Rasul lagi mau nengok, ditomprok sama dia. Dikecup sama Rasul. Bu, praktekin mulai besok. Laki pulang ke rumah, ibu ngumpet, tomprok. Paling dibanting, Bu. Tomprok. Kata laki, lu mau nyamain kayak Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah cantik, pipinya merah. Betul nggak? Bibirnya Masya Allah kayak merah delima, rambutnya kayak sutra. Nah lu tanya, emang kenapa bang? Tanya. Kayak ondel-ondel. Kulit ya Allah pas-pasan. Hitam kagak ungu. Sampai hitamnya menggila. Tetap panggil panggilan sayang, Pak. Saya tuh kalau di rumah saya panggil istri saya tergantung jam. Habis sholat subuh saya panggil sayang. Habis duha cinta. Habis duhur Hani. Malam ntar nih saya pulang sweetie. Woi, aneh tuh orang itu. Gua manggil bini gua kenapa wahai aja lo. Ribet banget sih gua manggil bini gua. Ini nggak apa-apa ya sambil begini ya. Habis itu udah tengah malam. Tadi katanya Bib ngomong jam 9, makanya saya habisin dulu sana ngomong. Sini tadi udah tinggal sisa doang ini. Terusin ya. Kita panggil. Kulitnya hitam Bib, badannya gede. Panggil. Ya Hajar Aswad. Tuh. Panggilan cinta, betul nggak? Bini ngamuk, kita protes. Bentar sayang. Jangan kesinggung. Orang sekarang berangkat ke tanah suci 15 tahun ngantri. Duitnya
istrinya dikorupsi, betul nggak? Betul nggak? Sampai Mekah menyium Hajar Aswad kagak bisa, cuman kisbay doang dari jarak jauh. Betul, betul nggak? Betul nggak? Ka'bah kalau kecil bukan Ka'bah, namanya ongol-ongol. Gede. Kenapa saya pakai Hajar Aswad? Saya bangga, bersyukur kepada Allah. Nggak usah ke Mekah, Hajar Aswad ada di rumah saya. Senang bini, betul nggak? Senang. Tanya sama ibu-ibu kalau menurut saya. Kagak, kayak ondel-ondel lu gitu. Ngamuk kesel, betul nggak? Kita lamar dengan penuh cinta. Kita lamar dengan kalimat Allah. Kita muliakan karena Allah, betul nggak? Insya Allah saat ini mungkin tubuhnya nggak sesuai dengan harapan kita. Ntar di akhirat akan lebih cantik daripada bidadari. Gitu, jelas nggak? Makanya katanya laki-laki ntar di surga dapat 40 bidadari. Kenapa perempuan kagak cemburu? Kenapa? Karena dia lebih cantik dari bidadari, lebih mempesona. Jadi kita mata kita kalau tidak ada yang lebih cantik, apa yang kita lihat yang jelekan? Betul nggak? Iya kan? Nah kan kita sadar semua, bini kita lebih cantik, menjadi tuannya para bidadari. Ini pembantu kagak ada artinya, makanya nggak akan kelihatan sama kita tuh bidadari. Bini kita yang lebih cantik. Insya Allah. Nah di sini masuk surga semua insya Allah ini punya. Mau duluan bu? Mau duluan? Mau duluan nggak? Masuk surga duluan mau? Besok? Mau? Kalau saya tanya mau duluan? Mau? Besok? Nggak mau. Ntar kalau udah waktunya aja bu ya. Tapi ingat bu, kalau udah surga bu, begitu saya lagi keliling nyari pintu surga di mana, ingetin. Oh dulu Habib Mahdi sama-sama sama saya di Musola Al-Ihsan. Ya Allah, itu orang pernah sama saya dulu di Masjid Al-Ihsan, di Musola Al-Ihsan. Masukin juga ke dalam surga. Janji ya bu ya. Janji ya bu ya. Alhamdulillah. Berarti saya datang ke sini mendapatkan syafaat. Dari siapa? Dari jamaah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Enak umatnya Nabi Muhammad. Enak gak? Ini di sini masih ada yang mustajib dakwah kita kagak tahu. Ada yang duluan masuk surganya. Thuluthun yadkhuluna jannah bighairi hisab. Sepertiga daripada mereka masuk ke surga tanpa dipertanyain lagi dong. Kita nggak tahu yang mana. Mudah-mudahan jadi saksi kita, ustaz-ustaz yang di sini, saya semua itu dulu sama kita itu di musola. Ya Allah, saya bersaksi dia pernah berbuat baik, ada sama kita di musola, jam sekian tanggal sekian masukin surga. Insya Allah. Alhamdulillah. Terusin. Ayang katanya Rasul. Ayang. Iya beb. Beb, manggilnya. Masak dong. Ada masakan apa? Ada sayur sop, dagingnya engkak. Tahu engkak? Tahu nggak daging engkak? Habis. Sayur sop, nggak ada dagingnya. Ama ada setengah roti, ama 3 korma. Tolong bungkusin. Dibungkus sama Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasul, ini untuk makanan kamu ya Rasul, makanan engkau ya Rasul. Nggak apa-apa. Di kota Madinah masih ada warga yang lagi kelaparan, belum makan sudah 4 hari. Dibawain nama Rasul, disuapin tuh. Dipegang sama orang Yahudi. Apa kata itu orang Yahudi? Engkau pendatang baru di kota ini. Benar. Akhlak engkau, kebaikan engkau, kemuliaan engkau sangat luar biasa. Tubuhmu harum bagaikan minyak kasturi. Maksudnya tubuhmu wanginya minta ampun. Lembut tangannya. Dipuji sama orang Yahudi. Sampai pujian itu berbusa-busa. Ini bagaikan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ada orang yang akan mulia, yaitu Nabi akhir zaman yang sangat dimuliakan dan sangat dinanti-nantikan. Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Khatimur Rasul, penutup daripada semua Rasul. Bahkan Isa Al-Masih menjadi umatnya. Orang Yahudi tahu tuh. Tapi saya mau pesen tong. Berarti katanya orang buta kagak ngeliat. Ini kebetulan si Yahudi ini buta. Jadi biasanya kalau di kampung saya orang buta kagak lihat. Biasanya begitu. Orang buta nih kan. Kamu pesan. Apa pesannya? Tolong hati-hati sama orang yang namanya Muhammad.
Kata Rasul, kenapa dengan Muhammad? Beleguk. Dia ngaku-ngaku nabi, datang dari Mekah ke sini ngaku-ngaku nabi, hati-hati sama dia. Jangan didengerin, jangan dideketin. Engkau lebih mulia daripada Muhammad. Nabi bilang, baik kalau begitu saya terima nasihatnya. Pulang. Besoknya datang lagi, ngasih makan lagi. Nggak ngasih makan begini diempatin. Cocolin disuapin, atu-atu. Biji korma dipisahin, dagingnya dipisahin. Kalau kita kan kagak, tulang dikasih ke kita, betul gak ya? Dagingnya untuk orang-orang hebat. Ini Rasul kagak, dagingnya dikasih ke dia. Tulangnya dipisahin, disuapin atu-atu sama Rasul. Udah selesai, dipuji lagi sama orang Yahudi. Engkau bagaikan manusia yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Sangat mulia, sangat agung. Pantas engkau menjadi Rasul akhir zaman. Tapi sayang engkau bukan Rasul. Hati-hati banyak orang namanya Muhammad. Besoknya Nabi datang lagi, begitu lagi. Bertahun-tahun. Oh, kalau kita racunin tuh hari kita. Nah, makin dikit saja ada yang masukin ke dalam daging semua. Benar. Sama Rasul kagak. Bertahun-tahun. Dan yang menariknya lagi, kalau Rasul lagi mau keluar kota, melakukan peperangan, udah dihitung sama Rasul. Berapa lama perjalanan, berapa lama akan kembali, disiapin makanan semasa Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah. Disiapin akhirat. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan, wa in kana al-asnu la tafi bi ushri min syari awsaf dzalika al-mawsuf. Enggak mampu kita mengutarakan tentang kemuliaan keagungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mampu gitu. Akan tetapi kitab ini tasbigan lis-sami'in, untuk ngilangin rasa rindu, membuat rasa kangen kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min khawasil mu'minin, dari orang-orang yang beriman secara khusus. Ini saya yakin orang Islam di sini ini lebih banyak daripada ini, betul nggak? Tapi nggak semua datang. Yang datang tuh yang dipilih. Yang datang yang dipilih. Antum semua, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang di belakang, itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min khawasil mu'minin, dari orang-orang yang beriman yang terpilih untuk mencintai, kangen, merindukan, mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Gak gampang. Banyak orang yang kalau dengar maulid itu rasanya kepanasan sendiri. Banyak. KTP Islam, IKTP Islam juga. Itu kan KTP, makanya ada Islam KTP. Sekarang udah kagak ada Islam KTP, adanya Islam IKTP. Hadir maulid ngapain sih lu? Pengajian ngapain sih lu? Nah, ngaji di YouTube aja. Lebih pintar yang di YouTube. Dia nggak tahu. Begini ini syafaat. Syafaat yaumul qiyamah. Dia nggak tahu. Duduknya di majlis begini ini, tatanazzal alaihi malaikatur rahmah. Malaikat rahmat turun. Tastaghfir alaihimul malaikah. Malaikat membacakan istighfar. Malaikat langit pertama aja itu pimpinannya 10.000. Pimpinannya 10.000. Satu malaikat. Di dalam kitab Bukhari itu ada namanya malaikat Ismail. Di langit pertama itu 10.000. Pimpinannya aja baru satu malaikat. Tastaghfir alaihimul malaikah. Saya yakin yang di sini semua kita nggak mampu baca istighfar 100.000 kali.
kali. Wahitan al-bahar, ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan emas. Nggak pernah naik harganya. Walaupun emas sekarang lagi naik, ikan emas tetap segitu-segitu aja, ikan emas. Cere. Ada tisu biar kan saya keringetan nih, kasih tisu biar lama enggak tenang. Tisu mau dikasih 10 biji juga tenang aja, kalau mau berhenti saya. Ya air aja belum saya jamah, tenang aja. Ini air tisu, air seember, saya mau berhenti. Kan saya tanya, ini hiasan gitu kan? Terusin. Terus. Tastakfir alaihim malaikah, wahitan al-bahr, ikan-ikan yang ada di laut, walaupun ikan itu agamanya Kristen. Yang paling tinggi paus. Paus. Ya bener. Apa cere? Paus. Jelas ya? Baca ini istighfar untuk kita. Air yang ngalir, dedaunan, bebatuan. Itu bacain istighfar untuk kita. Diampunin dosa kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala, dikikis dosa kita di tempat-tempat yang kayak begini. Di tempat-tempat yang mengantarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di majlis-majlis ilmu. Ngelihat guru-guru kita di sini, guru kita ngelihat gurunya, gurunya ngelihat lagi gurunya, gurunya ngelihat gurunya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan demi pandangan. Kita duduk sama mereka, kita hadir sama mereka, kita ikutin pengajian mereka. Habib ngajinya bab toharoh, masalah air. Air 2 kula wal kula tani asratun minat tanah. Ini hafalan saya umur berapa ya? Umur 5 tahun. Wal kula tani asratun minat tanah, kan begitu kan? Air 2 kula. Istinja, cara buang air. Kalau itu kagak benar, sholat kita kagak benar semua. Pernah hidup ngerasain engkong kita nggak? Pernah ya? Itu orang-orang Betawi dulu tuh kaya-kaya tuh. Orang Betawi dulu kaya-kaya, kebunnya tuh banyak, lebar-lebar, betul nggak? Kebunnya lebar-lebar orang Betawi dulu. Sholat subuh di musola, di syuro, di masjid, di langgar. Makanya sholat di langgar boleh. Sholat dilanggar boleh. Yang nggak boleh ngelanggar sholat. Melanggar sholat jangan. Sholat dilanggar boleh. Orang Betawi gitu. Orang sholat pakai baju kagak sah. Orang sholat pakai baju kagak sah. Apalagi pakai baju hansip, baju tentara kagak sah. Sholat pakai baju kagak sah. Saya suka nanya begini nih, saya suka nanya. Mau mana mau wudhu? Di mana wudhu? Situ. Situ di muka. Majunya kejauhan sih. Muka, tangan, betul lah. Di situ. Pak ya? Pak ya? Kalau kita ini orang Betawi dulu tuh, sholat subuh deh, musola. Habis subuh tuh wiridan. Ya. Anak kecil pojok sana belajar nahwu sorof, ya, tajwid, makharijul huruf tuh di sana pojok tuh, ya, anak kecil. Ya. Hari ini belajar sorof, hari ini belajar nahwu, besok belajar fikih, belajar tajwid tuh di pojok. Habis itu isya pulang ke rumah, si anak siap-siap tuh sekolah, betul nggak? Bawa bekal tuh biasanya tuh. Kalau nggak sarapan di rumah dia bawa bekal. Jam 7 sampai di sekolahan, masuk. Betul. Jam 12 pulang.
Biasanya sekolah tuh dulu gak ada itu namanya MBG, gak ada, dikasih susu. Ya, kasih susu ngemut. Dulu saya begitu tuh. Ya, SR, sekolah rakyat. Ya, kalau sekolah rakyat pintunya banyak. Ya, sekolah rakyat pintunya banyak. Ya, temboknya juga banyak. Ya, tembok. Bedanya itu kita kelas belakang cuman pakai triplek tuh. Triplek yang setengah, papan. Pintu banyak. Ya, kalau rakyat, orang lompong semua, bolong-bolong semua di situ tuh. Gulunya yang paling sedikit kita bisa ngilang. Dulu jangan ikutin sekarang ya. Kita ngaji. Dulu udah tungguin sama orang tua kita. Ningkong kita, bapak kita itu dulu tuh ngebon. Ngkong kita, bapak kita dulu ngebon kerjanya. Kalau kita juga sama, ngebonnya di warung kalau kita. Ngebon minyak 2 kilo. Ngebon sama. Cuman beda tempatnya. Kalau dulu dia ngebon. Ada yang punya kebun sawo, betul ya? Ada yang punya ini, ada yang punya ini, ada yang punya ini. Areng sampai areng bikin sendiri. Areng itu di belakang rumah dia bikin. Dia bikin tuh areng. Satu apa? Di kebun kan biasanya banyak nyamuk. Kalau dia nabun, bikin areng, tuh nyamuk mati semua, takut tuh. Sore dia nabun. Jam 12 dia pergi ke masjid. Pakai celana segini kan. Sarung tuh dilipat ke sini. Pakai gespernya orang umroh, orang haji. Ya. Gesper jawara kalau kita bilang. Yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau tuh. Ya. Kalau sekarang palsu. Kalau buta, bahannya cakep. Ya. Nyambit orang juga mati. Kalau sekarang kayak plastik begitu palsu. Cakep banget. Itu jawara dulu. Golok ditaruh sini. Bukan untuk nakut-nakutin siapa, untuk nebak pohon. Udah, dia taruh tuh semua, dia berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia udah wudu. Udah di musola, udah dilanggar. Allahu Akbar. Makanya orang zaman dulu kalau azan tuh nggak capek-capek. Orang zaman sekarang kan karena dipanggilin orang kagak datang-datang, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Capek manggilin orang nggak ada datang. Kalau orang dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang udah ada di situ. Udah, sholat tuh lagi. Habis sholat, qobliyahnya dikerjain, ba'diyahnya dikerjain, pulang. Kemana? Ke rumah? Kagak, ke kebun. Ada saung. Ada saung. Ngalamin gak nih? Ini kita kayaknya ngalamin nih. Ya. Saya masih ceritanya. Saya baru 23 tahun jalan. Umur saya baru 23 tahun jalan. Jadi saya kalau sampai 25 turun lagi ke 20. Terus gitu. Turun lagi. Jadi malaikat agak keder sedikit. Nah, ini sebenarnya berapa sih gue bilang? Saya duduk sama anak muda, saya bisa jadi anak muda. Duduk sama orang tua bisa jadi orang tua. Alhamdulillah. Cuman ke mata nih nggak bisa dibohongin, kelihatan. B plus berapa? B 3,5 ya 60 lewat. Gitu. Terusin. Datang tuh Yayang. Bawa rantang. Sayur asem sama sayur melinjo. Betul nggak? Sama ikan asin, sambal, terasi, ya, sama jengkol. Sayur asemnya pakai jengkol bebek. Tahu nggak jengkol bebek? Ini bingung semua yang muda-muda nih. Tahu jengkol bebek? Ada di sini. Siapin ntar, gue makan. Jengkol bebek. Udah nih. Datang tuh Yayang. Bang Haji cium tangan dia. Engkong kita cium tuh pipinya tuh, keningnya dicium. Sini darling. Tuh orang dulu. Dia tanya sama bininya, udah salat neng? Ini cucunya udah banyak, masih dipanggil neng. Udah salat neng? Udah alhamdulillah. Anak-anak udah pulang, udah taruh sarapan, udah pada sholat, udah tadi mak kita. Tuh, enak gak? Dia berdua tuh. Cewek. Tuangin sama bini. Makan berdua sama bini. Tuh ya. Udah selesai. Dia istirahat tuh, siang. Kelula. Tidur di siang hari. Ngikutin jejak Rasulullah.
Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tahu? Bukan dia begitu aja, dia tahu karena dia ngaji. Dia duduk sama ulama. Dia hadir pengajian, dia tahu tuh. Mana yang halal, mana yang haram, apa yang dikerjain sama Rasul, dia tahu semua. Alhamdulillah. Udah. Begitu lagi mau asar, dia bangun. Bangun bang. Udah mau asar. Berangkat lagi ke musola jalan. Habis di musola, selesai sholat asar, anak biasa ngikut tuh. Sholat asar. Pulang, anak main layangan. Geseng. Bau matahari. Betul ya? Kalau enggak ngeplekin burung di belakang. Betul enggak? Betul enggak nih? Yang saya omongin bener enggak? Yang rajin, anak biasanya ngebantuin bapaknya kalau lagi musim rambutan. Kalau lagi nggak musim rambutan susah dicari tuh anak. Musim rambutan, musim buni, kalau itu seneng tuh anak makan buni sampai hitam-hitam sini gitu. Tahu nggak buni? Bukan Bu Ani, buni. Bu Ani, istrinya SBY bukan. Buah buni. Makan tuh. Bu, dengerin apa? Ini praktek ini nanti pulang dari sini kita praktekin. Udah, sampai gitu sholat asar. Habis sholat asar balik lagi ke kebun nyapu tuh. Krek, betul ya? Mana yang pohon pisang yang masih bagus tuh diambil daunnya untuk ngebungkus di rumah, ngeliwet nasi dan lain-lain. Betul? Yang jelek ditebangin sama dia. Yang jelek tebangin, kumpulin semua dia nabung. Udah dilihat. Woi, ngobrol aja lo. Woi. Begitu tuh. Saya paling kalah sama mama deh. Malaikatnya kalah sama dia. Malaikat lagi mau cabut nyawa nih. Mama kalau lagi mau cabut nyawa malaikat, dia ngomong begini, Israel, laki gue duluan. Begitu. Itu orang manis itu. Ini hidupnya lamaan dia tuh. Iya. Kalau setiap saya ngomong dia ketawa berarti bilang itu gue banget kayaknya gitu. Terusin. Nabun. Habis nabun pulang ke rumah dia beberes tuh. Mandi, betul ya Be? Mandi wewangian, anak pulang jam 5, mandi semua rapi. Maghrib udah di musola. Hisiban. Baca ratib, baca hijiban semua. Anak di pojokan sana lagi, pulang ke rumah, makan bersama di rumah. Betul? Makan bersama. Habis makan bersama, yang belajar tuh anak belajar, bapaknya ngasuh, ngeliatin tuh rembulan. Ya Allah, ambil pegang tangan bininya. Yang, mau nggak saya petikin tuh bintang hati? Gitu. Orang dulu, pantas. Dia ngomong begitu pantas, tanahnya berhektar-hektar. Pantas, lu kita sekolah S1, S2, S3, S coret, S lambu. Sholat subuh jam 7. Sholat duhur lagi sibuk sama rapat. Asar udah mau pulang. Ya Pak ya? Maghrib ketinggalan. Sampai rumah udah isya. Betul. Tadi waktu di kantor kencing berdiri. Kencing berdiri kalau ngangkang begini dikit kayak anjing kan? Mohon maaf, bener nggak? Bener nggak? Kencing berdiri, ada najis. Begitu itu kita jadi imam. Sayang, suami itu sebagai imam. Wanita, istri adalah makmum. Ayo kita sholat berjamaah. Celana masih ada najisnya. Na'udzubillah. Sangat tuh sholatnya. Udah telat, Allah di nomor 2-in, musola dikosongin, bener? Ngerjak begitu, nyari dunia, muka belepotan, kena knalpot, betul? Rumah ngontrak, bayar listrik 75.000 ngutang. Kenapa bisa begitu? Orang dulu kagak sekolah. Dia pegang prinsip
semua. Dunia dicari nggak akan pernah habis. Cari sama yang punya dunia. Kita kenal sama presiden, lurah, camat, RT, RW, takut. Betul nggak? Kita kenal sama RT. Kata lurah siapa lu? Jelas. Dia kenal sama Allah. Iyyaka na'budu ya Allah. Kami nyembah kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan kami bersandar. Sawahnya banyak, kebunnya banyak, hartanya banyak. Dia deketin diri sama Allah. Dia deketin, dia bukan orang alim. Dia deketin tuh majelis-majelis ilmu. Ini ulama banyak, kiai banyak, ustadz di kampung kita banyak. Ngaji susahnya minta ampun. Ntar dulu, ini Allah kok kagak kabulin doa saya. Allah kok jauh dari saya. Ingat, introspeksi diri. Subuh tuh bangun. Azan subuh 4:15. Jam 3:30 kita udah di musola. Udah dilanggar. Qiyamul lail kita jalanin. Isra kita praktekin, kita amalin. Minta munajat sama Allah. Syurutul wudunya kita pelajarin. Mubtilatul wudunya kita pelajarin. Toharahnya kita pelajarin. Namanya saja bubihi. Bagaimana akan doa kalian dikabulkan sama Allah? Masrabu haram, wa ma'kulu haram, wa masjidu haram. Tempat sujudnya haram, pakaiannya ada najasa haram, tempat ibadahnya haram. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kejadian, hadirin rahimakumullah. Makanya sahabat ditanya, Ummul Mukminin ditanya tentang akhlaknya Nabi. Digambarkan bukan begini. Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nggak ada ayat perintah kecuali Nabi orang pertama di situ ngejalanin. Nggak ada ayat larangan kecuali Nabi orang pertama yang meninggalin. Kita sebagai umatnya Nabi pengen syafaat daripada Nabi. Seperti janji Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan daripada golongan manusia. Kita lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh. Kita lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, daripada umatnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Daud. Ukhrijat linnas. Kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak berbuat baik, meninggalkan perbuatan keji. Apa perbuatan baik? Idza marartum bi riyadil jannah ala farta'u. Melihat di taman-taman surga ada pengajian, masuk buru-buru. Jangan sampai kita ngomong begini. Coba kemarin saya ngaji sama kiai ini, sekarang tuh kiai udah kagak ada. Coba saya begini, coba saya begini, coba saya ini begini. Hari ini mungkin bisa lihat saya, setengah jam lagi belum tentu saya ada. Seperempat jam lagi belum tentu saya masih hidup. 5 menit lagi belum tentu saya masih hidup. Kiai-kiai kita juga begitu sama. Hari ini mereka ada, belum tentu besok ada. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu diganti, diputar antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ini dicintain sama Nabi, hadirin rahimakumullah. Ikhwani rahimakumullah. Kita dicintain sama Nabi. Nabi perhatian sama kita, care sama kita. Mau dunia kita, fattaqillah. Bertakwa sama Allah, yarzuqukum. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini contoh. Dihina Nabi. Datang. Makanya Imam Busiri mengatakan, fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kau lantunkan pujian-pujian kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Kau muliakan Nabi setinggi-tingginya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu. Sesungguhnya keutamaan, keagungan jasa Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Nggak bisa kita ngucapin dengan ucapan kita. Tapi kita bisa membuktikan, ya Rasulullah, kami ini adalah umatmu. Kami ini adalah yang engkau akan bagikan, engkau banggakan kelak di hari kiamat.
Ya Rasulullah, kami ini pantas mendapatkan syafaat daripadamu. Bagaimana caranya? Idza marartum bi riyadil jannah ala fartau. Masuk ke majelis-majelis ilmu. Nggak bisa, bukan masuk, ngerangkak. Merangkak maksudnya. Dicegah bagaimana kita ngerangkak. Kita lawan itu. Untuk apa? Untuk bisa masuk di majelis-majelis ilmu. Di sini ada subuh gabungan nih. Ada subuh gabungan. Ada setiap hari Sabtu pagi ya, subuh Sabtu pagi ya, subuh gabungan. Kalau asal gabungan sore, subuh gabungan pagi setiap hari Sabtu. Jelas ya? Ada subuh gabungan. Tapi subuh gabungan cuma panitia. Itu cuma kita mau ditampar sedikit Dunia kama hiya lil makar wa innama hiya lil mamar. Jamaah, dunia kalian ini bukan tempat kalian abadi. Wa innama hiya lil mamar. Dunia kalian itu cuma tempat perlintasan. Fafkir wa an'im bin nazar. Pikirin apa yang kalian siapkan untuk masa depan kalian. Wala takun kasaimah. Jangan kalian mengikuti atau menyerupai binatang ternak. Merah sapi, Pak. Merah sapi. Kalau orang Betawi nggak tahu sapi, sama tahunya sampi. Merah sapi, Pak. Digedein. Udah gede digemukin. Betul. Giliran Idul Adha dipotong. Lillahi ta'ala dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin untuk bulan, potong atas nama Allah. Lillahi ta'ala, berkorban. Dikenang gak tuh sapi? Dikenang gak? Telah berpulang ke rahmatullah sapi saya yang gemuknya 1,5 ton. Dikenang gak? Dimakan. Diingat-ingat gak? Enggak. Dibagiin. Dari 1,5 ton dibagiin cuma sekilo, setengah, 2 kilo. Diingat gak? Jasamu sangat banyak. Kamu sapi yang berguna, bermanfaat. Diingat gak? Kagak. Wala takun kasaimah. Jangan kita kayak binatang ternak. Habis dipotong orang ngelupain kita. Oh, ada dari sapi itu yang diingat apa kulitnya? Dijadikan beduk, dikepukulin. Digebukin, dijadiin rebana, digambarin tuh papok. Ini sapi yang besarnya 2 ton, adek. Kagak. Dipukulin, wal mautu atin an qarib. Ibu-ibu, Bu, saya tawarin masuk surga nggak mau ya? Mau, tapi besok kagak mau kan? Mau nggak besok? Nggak mau, dia bilang Habib aja duluan gitu kan gitu. Coba sini nih, yang paling tua kita tanya. Yang paling tua deh. Kamu yang paling tua? Kita tanya yang paling tua. Mau nggak masuk surga besok? Enggak. Atau belum siap. Pikir kita mau pulang kampung, siapa kagak siap? Ayo akhir saat nolak setiap timun gak bisa dimundurin, gak bisa dimajuin. Betul. Mundurin gak bisa, tak sekejap. Itu gini, sekejap, sedetik, tak, gak bisa. Majuin gak bisa, mundurin gak bisa. Ada kejadian dekat rumah saya di Celilitan, Condet situ. Ada namanya pasar PGC, tahu ya? Pasar Glosir, Celilitan tuh berapa lantai tuh? 5 lantai loh. Ya. Ada satu perempuan. Nah, di sana perempuan. Dengerin nih. Dia cinta mati sama pacarnya. Akhirnya dikhianatin sama pacarnya. Dia kecewa, galau.
Niat dari rumahnya pengen bunuh diri. Naik ke lantai 5. Dekat parkiran di sana di atas. Dia loncat ke bawah, jatuh. Dari atas loncat jatuh ke bawah. Tahu ada satpam lagi jaga di situ. Keluar dari rumahnya, pamit sama bininya untuk cari nafkah. Sayang, iya. Ayah mau kerja dulu nyari rezeki. Iya papa. Sapam. Mama doain papa ya. Selalu papa. Berangkat tuh. Orang jatuh dari atas nibak ke bawah. Bus. Pas di atas kepala itu satpam. Ketiban sama badannya itu perempuan. Satpamnya meninggal tuh perempuan yang mau bunuh diri hidup. Ini kan cara hitung-hitungannya gak ketemu nih. Yang niat bunuh diri itu perempuan. Yang punya masalah itu perempuan. Betul gak? Si satpam datang ke situ mau kerja, nyari nafkah, ketiban. Yang mati itu satpam tuh perempuan cuma luka-luka. Ketemu gak cara hitung-hitungannya? Gak ketemu. Tapi gak bisa tunda. Emang ajalnya dia. Yang tadi belum ajal. Jelas? Jelas gak? Jadi gak ada siap gak siap. Kita tanya sama yang tua, siap gak? Belum siapin. Apalagi yang muda. Hei Kang Rebana, siap belum? Kalau 3 hari lagi siap gak? Hei, latihan rebana berapa hari? Seminggu. Seminggu lagi siap gak? Siap gak? Gue paranin ya, siap kagak lo? Belum siapin. Emang kata malaikat begini? Emang kebetulan lo gue tungguin. Kalau lagi siap, udah pasti surga. Ini aku bikin susah lo dikit lo. Biar jalannya muter-muter katanya. Nauzubillah. Gak siap. Bulan puasa itu bulan puasa. Yang dipetik kelapa muda. Dibikin es kelapa muda. Kelapa muda, itu yang muda-muda dipetikin tuh malaikat. Yang tua senyum-senyum nih. Bilang es kelapa muda katanya alhamdulillah, yang tua agak lamaan dikit. Bentar. Puasa cuma 29 sampai 30 hari. Betul nggak? Habis itu bikin ketupat pakai santan dari kelapa tuh. Wah, dipetik juga. Betul nggak? Saya nih, Ustaz Abdurrahman mana? Ustaz Abdurrahman. Ini, saya memang Ustaz Abdurrahman tuh hadiah. Percaya nggak? Tuhan dia, Mahdi bin Abdurrahman. Tua nggak nih? Tua. Gitu. Saya kan anaknya umur 25, saya kayak nambah kagak, muda kagak gitu kan. Mau dipetik pas awal-awal puasa, dibilang masih kemudaan. Ya kan udah ketuaan nih. Yang dicari kelapa muda. Begitu pas lebaran, masih kemudaan katanya. Agak lamaan dikit, ntar gue tunggu lebaran haji, gitu katanya. Fal mautu atin an qarib kullallahu minhu nasib. Kematian itu datang, enggak usah dicari. Kullahu minhu nasib, semua bakal bagian nih, atu-atu. Ini kebagian. Enggak usah disiapin. Bagian semua. Oh Beb, saya udah nyiapin, saya kalau mati apa kain kafan. Gak usah, tenang, panitia musola udah punya sekarang. Ada gak di sini? Musola sini ada gak? Ada ya? Kain kafan ada ya? Kain kafan, udah ada. Siapin. Oh Beb, saya siapin kendaraannya Beb, kurung batang, gak usah, pinjemin. Lu banyak duit juga gak usah beli. Oh duit saya banyak, saya siapin sendiri kurung batang untuk saya gak ada. Tetap minjem punya musola. Oh bak mandi ya Bib, alhamdulillah showernya. Saya mau yang mewah, tetap minjem tuh yang punya musola ke debong. Betul gak? Ya sekarang udah canggih dikit pakai bantalan tuh. Betul gak ya? Dulu ke debong. Sekarang udah pakai
Bantalan cakepan dikit, betul nggak? Tapi ingat ada pakunya. Ya lu kagak sholat dipaku tuh sampai mandiin tuh dikit. Jelas ya? Jelas nggak? Bagian semua. Kalau sekarang nih, Bu, sekarang kan kita ributin pengen punya mobil tuh yang supirnya satu penumpangnya banyak. Tuh kendaraan tuh yang punya musola tuh limited edition. Ya orang kaya juga nggak mampu beli. Dulu Gus Dur waktu meninggal aja minjem. Gus Dur Soeharto meninggal minjem tuh. Ya kalau nggak kali minjem. Itu kendaraan yang paling canggih tuh. Penumpangnya satu, supirnya banyak. Starternya wahidu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penumpangnya ada depan 2, tengah 2, belakang 2. Penumpangnya berapa ya? Satu. Biasanya yang naik tuh orang sombong. Woi. Kelihatan nih. Kalau tetangga ngucapin salam kagak mau dijawab. Ada nggak begitu? Ada nggak? Assalamualaikum bang. Sombong. Sama, yang naik tuh sama. Lu jajal deh, ada yang lewat, Assalamualaikum, nggak dijawab, sombong. Orang nggak dianggap, udah dikerebongin, udah apa segala semua. Yang di bawah udah ngos-ngosan, ngap-ngapan, dia nggak pernah bilang mau gantian, nggak pernah. Udah punya jabatan nggak mau turun-turun, betul nggak? Akhirnya yang di bawah sakit hati, diturunin, betul nggak? Udah turunin, dicejekin lagi, betul. Biasanya yang nginjeknya paling kencang, yang warisannya paling banyak. Benar, Ustaz. Percaya nggak? Orang yang nginjeknya paling kencang, nangisnya paling kencang, itu warisannya paling banyak. Buktinya apa? Anak laki lebih banyak daripada anak perempuan. Ada nggak anak perempuan nginjek kuburan bapaknya? Nggak ada. Naruh bapaknya dalam kuburan, ada nggak? Nggak ada, makanya warisannya paling dikit, setengah. Anak laki yang paling banyak, yang paling nginjeknya paling kencang. Habis ini dipikir, habis ini gue bagi-bagi warisan nih. Auzubillah. Qulillahu minan nasib. In kana dan au nasib, hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya kematian itu telah tiba atau mendekati daripada kematian tersebut, kan? Nasib kita cuma satu. Karena ada nasib, bahwa musibah amma, itu adalah musibah bagi kita semua. Hadirin, kita sakit itu musibah, tapi masih ada harapan kita sembuh. Betul. Kita miskin, musibah, tapi masih ada harapan kita kaya. Kita kehilangan harta, itu musibah, tapi ada harapan kita bisa mendapatkan harta lebih banyak. Betul. Tapi kalau kematian itu musibah yang gak bisa kita balik lagi. Sholat kita kurang, gak bisa kita sholat lagi. Ngaji kita kurang, kita gak bisa ngaji lagi. Zakat kita kurang, kita gak bisa bayar lagi. Baik kita kurang, kita gak bisa berbuat baik lagi. Musibah di atas segala musibah. Gak ada yang bisa nolongin kita kecuali amal ibadah kita yang kita udah siapin tadi. Nyiapinnya bagaimana? Hadir pengajian, praktekin yang kita ajiin, akhlak kita tunjukin, ketemu sama tetangga kita salamin, tanya sama mereka bagaimana keadaannya, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana kesehatannya, tanya sama mereka. Jangan sampai yang ditakutkan sama Rasulullah SAW. Ada orang yang lagi susah, ada orang yang lagi kelaparan, ada orang yang lagi kesakitan. Kita sebagai tetangga gak tahu. Itu Rasul kasih unjuk tuh. Dia keliling, dia muter, dia cari orang susah di pinggir jalan, dia datengin, dia suapin. Padahal Rasulnya sendiri juga lagi kelaparan, lagi susah, bukan dalam keadaan mewah-mewah. Jelas hadirin. Terus itu apa kita lakuin? Maka selalu kita
dimandiin. Dimandiin. Yang biasa ke salon dimandiin. Yang biasa luluran dimandiin. Wakafanu. Yang pakai baju necis dikafanin. Kafanin kain putih. Kain putih. Sama yang kaya sama yang miskin. Nggak ada beda-bedanya. Kain putih yang kita ngeliatin juga. Bikin bendera aja nggak enak. Kain putih. Umel tuh kain jelek. Nggak diteriska. Nggak dirapiin. Bahan yang paling jelek. Wakafanu. Dikafanin gitu. Wasyaya'ud. Lalu disolatin. Disolatin. Bu. Ngomong tau saya solatin nih. Bu. Mau disolatin? Tidur. Ya. Wasyaya'ud disolatin. Abah saya, ini cerita nih, saya cerita aja ya. Boleh gak saya cerita? Abah saya, itu umurnya 100 tahun 25 hari. Meninggal dunia. Jam 1 malam lewat 10 menit. Jam 1 lewat 12 menit. Saya informasiin ke keluarga dan murid-muridnya. Kurang lebih nggak sampai 250 orang yang saya informasiin. Bahwa ayah saya pada pukul sekian, jam sekian, tanggal 9 Muharram telah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon atas wasiatnya kepada siapapun yang pernah ketemu, khususnya kepada pembantunya, kepada orang yang kerja sama dia, orang yang ada di sekelilingnya, atau murid-muridnya, dibukakan pintu maaf. Dibukakan pintu maaf atas kesalahannya atau ucapannya saat memberikan nasihat yang merugikan atau menyakitkan hati, tolong dimaafin. Jam 1 lewat 12 menit. Jam 1 lewat 15 menit orang udah pada ngumpul di rumah 3 menit. Setengah 2 orang udah pada tahlil, padahal jenazah belum sampai rumah. Udah pada tahlil. Yang di pojokan sana bikin 30 juz, pojokan sini 30 juz, pojokan sini 30 juz, pojokan sini 30 juz. Terus begitu. Tahlil habis, yang hataman habis, ini lagi datang, hataman habis, ini lagi datang, terus. Jenazah dimandiin, orang ngajiin. Sholat, sampai keluar-luar orang. Mau lewat masjid yang dia biasa sholat Jumat, dia bilang apa? Bet, saya minta abang mampir di masjid ini untuk disolatin. Bukan kita minta abang masjid. DKM, saya numpang nih mau nyolatin orang tua saya, kagak. Tuh DKM-nya datang ngemis, minta tolong supaya abangnya lewatin. Bawa ke Sukabumi. Karena pengen dikubur di pesantrennya. Bogor, minta supaya berhenti di Bogor, minta disolatin lagi. Dicegat, kita nggak boleh berangkat. Dicegat di tol, suruh belokin ke masjid. Udah, masuk Al-Masturiyah. Ini Al-Masturiyah sampai segede gini berkat jasanya Abah juga katanya. Tolong, minta disolatin di situ. Nah, kita apa yang kita udah kerjain, hadirin. Jam 2:30 udah di musola.
Seminggu 2 kali ngatamin Quran. Gak diundang kiai, gak diundang sama siapapun, dia datang paling awalan. Sampai umur 100 tahun kurang 1 minggu. Sholat Jumat itu jam 10 udah di masjid. Jam 10 pagi udah di masjid. Masjid masih kosong. Kita kalau pengen disolatin begitu, lakuin. Siapa yang mau nyolatin kita udah pikirin belum? Gimana caranya kita disolatin? Pengajian kita gak hadirin, ulama kita tinggalin, kiai kita omongin, orang ngaji kita jauhin. Ini adab nih. Alhamdulillah masih ada yang mengingetin kita nih, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Lah hadirin. Wa syai'u. Habis itu Pak, wa al-hadu. Nanti masukin yang lahat. Fasir tajifa khamah. Saat itu kita jadi bangkai yang bau. Saat itu kita jadi bangkai yang bau. Apa yang bisa menyempurnakan kita supaya kita jadi bangkit? Amal ibadah kita. Amal ibadah. Sujud kita, sholat kita, tahiyat kita. Amal ibadah, zakat kita. Wa kullu man ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kita sholat harus dengan ilmu. Waris zakat harus dengan ilmu. Baca Al-Quran harus dengan ilmu. Puasa harus dengan ilmu. Semua harus dengan ilmu. Gak pakai ilmu, bikin nat nih. Orang S1, S2, S3 gak tahu tata cara bikin nat bagaimana. Encong kanan, encong kiri dengan ilmu. Jika kita praktekin ilmu tersebut, kita belajar ilmu tersebut, insya Allah Allah cinta sama kita, amin. Allah sayang sama kita, amin. Akhirnya Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Hai Jibril, aku cinta sama orang. Ala tuhibbu. Maka cintai orang tersebut. Nah, akhirnya apa? Dunianya jadi pembantu dia. Dunia datang ke dia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin, itu aja daripada saya. Sekarang udah jam 12. Jam 12. Kurang. Nggak ada lain, ada bukan. Ayo. Ini semangat Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita tingkatin. Mushola kita isi. Pengajian kita hadirin. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tahu kapan kita kembali, tapi pasti suatu saat kita akan kembali. Sebelum kita kembali, siapin amal ibadah untuk masa depan kita di hari kiamat kita, agar senantiasa kita selamat. Amin ya Rabbal alamin. Kemarin sebuah cerita, kita nggak bisa kembali ke hari kemarin. Kita nggak bisa kembali ke hari kemarin, betul? Cara ngapus kejelekan di hari kemarin dengan taubat kepada Allah. Besok sebuah harapan. Belum tentu kita ada. Belum tentu kita ada. Waktu ini adalah waktu kita. Pergunakan waktu kita keluar dari musola, keluar dari majlis ini dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kita tanamkan, kita katakan Ya Allah, Ya Rasulullah, saya tetap tidak bosan jadi orang Islam. Subuh kita praktekin. Karena duhur belum tentu ada. Duhur kita masih ada, kita praktekin. Karena asar belum tentu ada. Terus kita amalin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita, keluarga kita, famili kita, putra-putri kita. Siapapun orang yang kita cintai dan mencintai kita selalu dihindarkan daripada fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Dibangkitkan kelak insyaallah di bawah naungan junjungan besar Nabi Muhammad SAW.
اللهم اهدنا من عندك واغفر علينا من فضلك واجعل علينا من رحمتك واجعل علينا من بركاتك والبسنا لباس عافيك ووفيتك في الدنيا والدنيا والاخره. اللهم لا ذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه الا يسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم هذا دعاء منك الاجابه وهذا الجهد واليك التكلان وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله عليه وسلم Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Itu adalah nasihat, tidak lain dan tentu bukan rasa cinta saya kepada hadirin semua. Mudah-mudahan bisa menjadi satu semangat motivasi dalam kehidupan kita. Usikum wa nasihatallahu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.